Kita lanjut pembahasannya. Prasasti yang menjelaskan mengenai keberadaan kerajaan Kutai itu adalah prasasti Yupa, yaitu tiang batu yang jumlahnya sebanyak 7 yupa. Lanjut, nama-nama raja yang pernah berkuasa. Ada Maharaja Kudungga, Maharaja Aswawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijayawarman, Maharaja Gajayanawarman, Maharaja Tungguwarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Nalaparanatungga, Maharaja Gadinggawarmandewa, Maharaja Indrawarmandewa, Maharaja Sanggawarmandewa, Maharaja Chandrawarmandewa, Maharaja Sri Lankadewa, Maharaja Gunaparanadewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Ajidewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nala Pandita, kemudian ada Maharaja Indra Parutadewa, Maharaja Dharma Setia. Pendiri kerajaan ini adalah Maharaja Kudungga. Kita masuki ke aspek-aspek kehidupan kerajaan Kutai. Dilihat dari aspek sosial. Aspek sosial di kerajaan Kutai ditandai dengan pembagian golongan masyarakat, yaitu golongan Brahmana dan Ksatria. Yang mana golongan tertinggi itu adalah golongan Brahmana, pemuka agama Hindu. Mereka menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sedangkan golongan Ksatria terdiri atas kaum bangsawan atau para pejabat kerajaan. Kasta lainnya yaitu golongan rakyat biasa yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang. Jadi kalau aspek sosial ada 3 kasta. Pertama ada Brahmana, pemuka agama yang mengetahui atau bisa berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan kaum Brahmana juga yang bisa membaca prasasti Yupa. Kemudian kasta yang kedua ada di golongan Ksatria. Ini terdiri dari kaum bangsawan dan para pejabat kerajaan. Kemudian kasta yang lainnya, kasta ketiga, ada golongan rakyat biasa yang masih berpegang teguh pada tradisi nenek moyang. Artinya pribumi tanah Kutai sendiri yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang terdahulu. Jadi kalau kita lihat mengenai kastanya, mungkin kalian bisa mengingatnya di agama Hindu ada beberapa kasta. Ini sudah kita pernah bahas pada saat kalian di kelas 10. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Nah, itu adalah kasta-kasta yang ada di Hindu. Kita masuki ke aspek yang kedua, aspek ekonomi. Di dalam salah satu prasasti menjelaskan, Raja Mulawarman telah mengadakan upacara korban emas dan telah menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada golongan Brahmana. Jadi kalau kita lihat dari aspek ekonomi, kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang jaya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, yang mana pada saat mengadakan upacara penyembahan dewa yang dipimpin oleh Brahmana yang dipanggil langsung dari India, ini mendapat sumbangan koin emas, kemudian mendapat hadiah 20.000 ekor sapi. Bukan 20 ekor sapi, namun 20.000 ekor sapi. Di sini kita bisa melihat bahwa keadaan ekonomi masyarakat Kutai sudah cukup mapan, atau kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang gemilang pada masa ini. Inilah yang menyebabkan kerajaan Kutai juga menjadi salah satu kerajaan maritim